Kalau sekarang ini bahasanya sudah bahasa Indonesia. Nah, teman-teman ya tuh. Nih, di menit 18 dia baru ke limit ya, teman-teman. Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta, dan teman-teman akhirnya di sini ada lagi ya update terbaru untuk aplikasi security guys. Nah, di sini kita akan coba uji performance lagi seperti biasa teman-teman ya. Kita lihat nanti nih rata-rata FPS-nya kayak gimana. Oke. Nah, di sini teman-teman saya akan coba tes langsung di dua smartphone, di Poco F6 dan juga di Poco X6 Pro ya. Oke. Nah, di sini kita lihat teman-teman, untuk di Poco F6 ini saya masih menggunakan versi terbaik ya, 10.6.5 ekor 1.1. Nah, kali ini kita juga akan coba update ke versi stabil ya. Global stabil 1.1 ya, ekor 1.1. Kita akan coba tes di kedua smartphone ini guys. Nah, sedangkan untuk di Poco X6 Pro ini saya masih menggunakan versi terbaik 10.7.4 ya, ekor 0.1 guys. Nah, nanti kita akan coba updatekan ya di kedua smartphone ini kayak gimana. Ini di security terbaiknya ya, yang saya pasang di Poco F6 dan juga di Poco X6 Pro. Nah, kalau kita coba lihat teman-teman di sini ya, di hasil pengujian ya teman-teman. Nih, kita coba lihat nih. Ini hasil pengujian saya sebelumnya. Ini setelah update di Poco F6 ya, di HyperOS 2.0 di 101 guys. Nah, ini dia rata-rata FPS-nya dapat di 59,4 FPS. Nah, sedangkan di sini yang terbaiknya guys ya, ini di Poco X6 Pro ini dapat di 59,8 FPS rata-ratanya. Saya coba main di sini selama 24 menit guys. Nah, ya. Gitu guys. Ini ya untuk performa terbaiknya. Nah, apakah security yang akan kita coba tes kali ini sama baiknya dengan security yang saat ini dipasang di kedua smartphone ini guys ya. Untuk Joyose sama-sama menggunakan versi ekor 11 ya teman-teman. Oke, 11. Untuk plugin layanan sistemnya yang ini 88 ya, Poco F6 88, Poco X6 Pro ini yang versi 85. Oke ya teman-teman, itu versi yang kalau menurut saya ini terbaik guys. Oke ya, di sini kita akan coba updatekan nih untuk aplikasi security-nya, karena ya banyak juga yang masih belum tahu caranya guys. Caranya gampang banget sebenarnya ya. Nah, kita langsung saja masuk ke sini. Ya teman-teman, saya sudah siapkan sebenarnya. Teman-teman ya, nanti tinggal di-updatekan aja guys. Nah, ini ya, kita sudah siapkan. Kita langsung aja teman-teman di sini kita klik. Nah, gini guys ya. Download dulu aplikasinya teman-teman di deskripsi. Selanjutnya teman-teman tinggal di-updatekan saja. Seperti itu, ya. Nah, aplikasi terinstall. Ini semuanya sudah terupdate. Ini kita klik selesai aja. Kemudian kita back. Nah, di sini guys, kita coba lihat dulu seperti biasa ya teman-teman ya. Di sini apa aja sih yang baru gitu ya teman-teman. Ini versi stabil ya, versi stabil ekor 1.1. Ya, oke, di sini kita coba lihat ya. Ini kita sudah masuk di dalam setting. Di sini kita lihat teman-teman ya, di bagian fitur spesial guys. Ini sebelah kiri Poco F6, sebelah kanan Poco X6 Pro. Kita lihat ya di sini untuk jendela mengambangnya, jendela mengambang sama-sama ya teman-teman, seperti ini tuh. Tampilannya nggak ada perbedaan ternyata ya teman-teman. Kemudian kita lihat penambahan memori udah jelas ya, di sini masing-masing bisa di 12 GB untuk penambahan memorinya guys. Sebentar, ini kita coba terangin deh ya. Nah, ini kita terangin juga. Oke, biar lebih kelihatan guys. Nah ya, oke teman-teman ya, ini untuk penambahan memori sama-sama bisa 12 GB ya. Kemudian kita lihat di sini ada persepsi visual aktif ya, sedangkan di sini nggak ada. AI subtitle pastinya ada di sini. Ini juga ada AI subtitle ya, masing-masing AI subtitle ada guys. Seperti itu ya. Oke. Nah, ini untuk di bagian setelan tambahannya. Kita coba lihat teman-teman di sini di bagian aplikasi baterai. Nah, di aplikasi baterai, perlindungan baterai ya teman-teman seperti ini. Sekarang sudah stabil, sebelumnya ini bahasanya bahasa Inggris ya. Kalau sekarang ini bahasanya sudah bahasa Indonesia. Nah, teman-teman ya tuh. Ini di Poco X6 Pro dia sudah ada dua opsi ya. Di sini ada isi daya sampai penuh.
Nah, bagi teman-teman di sini yang merasa chargingnya lambat, lama guys, ini wajib deh coba versi yang ini. Yakin deh, jadi cepet chargingnya guys. Karena kita menggunakan fitur ini, isi daya hingga penuh ya. Ini juga sama isi daya hingga penuh. Seperti itu guys ya. Ini di masing-masing sudah ada nih fitur ini. Cuman bedanya kalau di Poco X6 Pro itu tidak ada perlindungan baterai yang charging sampai 80%. Itu perbedaannya nih di Poco X6 Pro. Oke, selanjutnya guys ya, itu pentingnya di bagian baterai. Sekarang kita coba lihat di bagian bilas sisi YouTube ya. Kita penasaran nih bilas sisi YouTube kayak gimana? Mana ya? Oke, ini dia. Kita lihat teman-teman bilas sisinya. Oke. Ini dia teman-teman ya, dan masih tetap lengkap di Poco X6 Pro. Ada mode bioskop, kalau di sini kagak ada mode bioskop guys, dan juga di sini ada gambar nih ya. Tuh. Kalau di sini nggak ada. Kalau yang atasnya sama ya, subtitle AI ada. Oke? Itu teman-teman untuk di bilas sisi YouTube. Nah, sekarang kita coba lihat di bagian game space-nya. Oke, secara ini update guys ya. Nah, ini secara update. Kita lihat ya. Seperti biasa kita mau tes di Genshin Impact karena di sini yang bakal ketahuan nanti limitasinya di suhu berapa guys. Gitu ya. Dan juga untuk mode wheel boss-nya juga nanti ada pengaruhnya di sini. Oke, kita coba lihat teman-teman di sini untuk custom ya. Custom sama-sama tidak ada reset di sini. Jadi masih menggunakan settingan stabil sebelumnya. Oke ya. Nah, ini untuk di bagian sini guys. Nah ya, GPU setting. Untuk di bagian atas ini Poco X6 Pro, yang bawah ini Poco F6. Nah, kalau di Poco X6 Pro itu memang ada map LOD bias ya. Kalau di sini dia nggak ada ya, teman-teman. Tuh. Di sini nggak ada anti aliasing ya. Di sini kalau di Snapdragon dia ada anti aliasing. Oke, seperti itu teman-teman ya. Nah, ini kemudian juga kita pastinya menggunakan mode Pro ya, sama-sama menggunakan mode Pro. Oke, dan nanti untuk di bilas sisinya kita gunakan wheel boss. Nah, di sini kita coba lihat dulu teman-teman ya untuk tampilan bilas sisinya sebelum nanti kita coba uji tes ya. Saya mau coba main Genshin Impact. Nah, teman-teman kalau pakai mode wheel boss itu masing-masing akan keluar ya. Nah, sedangkan ini di Poco F6. Nah, ini ya, teman-teman di Poco F6 ini dia muncul kayak ada kotak hadiah nih guys, tapi dia otomatis hilang lagi ya. Itu mungkin bawaan dari gamenya ya. Saya tidak menemukan hal itu di game yang lain. Oke ya, makanya di sini saya sering tes tuh di Genshin Impact. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Kita lihat bilas sisinya kayak gimana. Oke. Bilas sisinya udah seperti ini, pastinya stabil ya. Di sini kita sudah aktifkan mode wheel boss-nya. Kemudian juga di sini kita lihat di Poco X6 Pro juga ya teman-teman, kita sudah aktifkan mode wheel boss-nya. Kemudian di sini untuk setelan. Nah, setelan seperti ini guys. Tuh, sama ya. Di sini sama. Nah, sekarang untuk di Poco F6 itu fitur resolusi super malah jadi nggak ada, dihilangkan. Karena kalau menurut saya sih nggak ada perbedaan sih meskipun diaktifkan. Malah pas awal-awal dulu itu ada, itu malah ngebug guys. Malah ngezoom gitu ya. Nah, sekarang sudah ditiadakan karena kalau menurut saya sih itu nggak terlalu berefek ya. Oke. Seperti ini guys ya. Kemudian untuk kontrol sentuhan pastinya kita aktifkan kontrol sentuhan seperti ini ya. Oke. Kemudian lainnya apalagi guys? Lainnya kecepatan jaringan, kontrol sentuh tingkatkan, udah ya. Kita lihat di sini untuk di pengubah suaranya. Pengubah suara kita coba masing-masing tes ya. Cek T123, cek T123. Sekarang sedang saya coba tes security paling baru stabil ya, ekor 1.1. Oke guys, jadi itu ya teman-teman ya. Jadi malah di sini kalau kita lihat kalah yang di Poco F6 ya untuk suara robotnya. Lebih oke yang ada di Poco X6 Pro. Oke, seperti itu teman-teman ya untuk di voice change-nya. Oke, lainnya di sini seperti kayak komentar di layar ini jelas ada ya. Sama persis sih guys kalau kita coba lihat di sini ya. Ini kita coba install di Poco X6 Pro dan juga di Poco F6. Tampilannya sama. Oh ya guys, ada yang lupa ya teman-teman ini. Di sini saya coba tes baterainya sama-sama dari 90% guys. Nih, sama-sama dari 90% ya. Tuh. Tuh 90% guys. Oke, kita lihat nanti teman-teman setelah saya coba main kurang lebih 30 menitan. Oke.
Oke guys, di sini kita sudah main cukup lama dan sepertinya di sini saya main kurang dari 30 menit guys. Kenapa? Karena ya ini guys, lihat ini sudah ke limit ya teman-teman, ini di Poco F6 tuh. Ini sudah ke limit di 40-an fps aja guys ya. Nih suhunya di sini temperaturnya dia sampai di 46,8 ya. Kita lihat nih. Tuh di sini 46,5 teman-teman ya. Sedangkan di sini untuk di Poco X6 Pro, X6 Pro dia suhunya di 46,4 ya guys. Kita lihat di sini. Oke, sekarang di sini kayaknya lebih panas di Poco X6 Pro ya teman-teman ya. Barusan nyentuh sampai angka 47 barusan kok ya. Nah, 47,1. Oke, berarti di Poco F6 ini ngelimit guys, tuh adem tapi ya. Oke, ngelimit adem tapi guys. Coba lihat di bagian belakang. Oh, di bagian belakang 47 ya, sama ya. Di Poco F6 juga. Ini malah di belakang adem ya guys. Ini di Poco X6 Pro. Mungkin karena tebel ya, bantalan kameranya tebel, jadi suhunya nggak terlalu gimana guys. Tuh kalau di Poco X6 Pro dia cuma 46 aja di bagian belakang. Tapi di bagian layar dia tembus sampai 47 derajat Celcius. Oke ya, di sini kita coba lihat teman-teman ya di perekaman aplikasi Scan 8-nya guys. Oke, kita lihat ya. Oke, di sini kita sudah masuk ya di dalam aplikasi Scene 8-nya. Dan teman-teman bisa lihat di sini ya, langsung kita coba klik jebret. Nah, ini dia guys. Tuh, lihat teman-teman. Oke, jadi ini Poco X6 Pro, ini Poco F6. Kita lihat dulu rata-rata FPS masih bagus di Poco X6 Pro. Kita coba main di sini ternyata oh iya 29 menit guys, ternyata ya saya main. Ini tuh lihat 29 menit ya. Nah, 29 menit jadi ya pas 30 menit. Cuman ya seperti ini guys, suhu paling panas terdeteksi di aplikasi Scene ternyata dimenangkan oleh Poco F6 ya. Poco F6 ini 47,3, sedangkan di Poco X6 Pro 46,4 guys. Kemudian teman-teman bisa lihat di sini ya grafisnya. Kalau di Poco F6 dia itu grafisnya lihat tuh ya, agak terus menurun gitu ya. Sedangkan kalau di Poco X6 Pro dia langsung jelep ya, langsung jelep ke 45, lihat teman-teman. Plok langsung ke 45 fps. Gitu ya. Cuman di sini untuk di Poco X6 Pro dia baru ke limitnya itu di menit 17 atau di menit 18, lihat guys ya. Nih, di menit 18 dia baru ke limit ya, teman-teman. Sedangkan di Poco F6 dia di menit ke-11 atau di menit ke-12 baru ke limit, guys. Jadi seperti itu, teman-teman ya. Ini untuk di hasil pengujian Genshin Impact kurang lebih selama 30 menit ya. Jadi menurut teman-teman lebih oke yang mana nih? Ya. Oke. Nah, jadi teman-teman di sini ternyata security versi terbaru Ekor 1.1 ini kayaknya lebih bagus versi sebelumnya ya, teman-teman. Versi terbaiknya lah, combo terbaiknya saya sertakan di deskripsi guys untuk di kedua smartphone ini. Oke ya. Untuk di device yang lain bisa dicoba aja guys, bisa dicoba aja. Nanti gimana performanya bisa komen di kolom komentar biar teman-teman yang sama device-nya bisa tahu guys, seperti itu ya. Oke, jadi itu aja teman-teman untuk pengujian kali ini di security terbaru versi 10.7.4 Ekor 1.1 stabil global guys. Kurang lebih hasilnya seperti ini ya. Semoga ini bisa menjadi referensi buat teman-teman dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Mantap.